Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Selamat berjumpa kembali di AHA Channel. Ya guys, hari ini hari Sabtu tanggal 13 Maret tahun 2021. Guys, hari ini saya mau ngajak kalian untuk mengenal lebih banyak tentang jenis-jenis aki atau baterai yang biasa dipakai di mobil, di motor, karena sebagian besar kita pasti mempunyai kendaraan baik itu roda 2 ataupun roda 4. Ya, sebelumnya saya mau ceritakan sedikit pengalaman ya guys ya. Kalau umpamanya kita tidak memperhatikan tentang kondisi aki kendaraan kita, suatu saat kita akan merasa kesulitan jika aki mobil kita ngadat, tidak mau di starter. Dan itu pernah saya alamin sendiri. Saya kelimpungan mencari aki baru karena mobil tidak mau di starter gara-gara akinya kehabisan air. Oke guys, untuk lebih jelasnya langsung saja kita menuju ke tempat toko penjualan aki teman saya, dan saya akan kenalkan langsung ke pemiliknya serta kita tanya-tanya tentang masalah perakian. Let's go check it out. Guys, ini langsung saja kita menuju tokonya. Ini teman saya yang punya toko aki yang bernama Toko Aki Laris Jaya. Kita kenalkan saja ya, namanya Om Justin Sihombing. Halo Om, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Iya. Gini Om, ini saya mau nanya-nanya seputar tentang aki. Mungkin Om bisa jelaskan kepada teman-teman di channel YouTube saya tentang masalah seputar perakian. Jadi apa sih jenis-jenis aki yang biasa digunakan di kendaraan gitu Om? Ya, terima kasih Pak. Memang kalau kita mengenal jenis-jenis aki sangat banyak. Ada itu aki kering, ada aki basah. Buat motor aja banyak sekali jenis-jenisnya. Ada yang bagus, ada yang palsu. Kalau kata orang palsu. Nanti bisa kita langsung bisa melihat bagaimana kita cara mengenali aki yang bagus dan aki yang abal-abal. Oh, boleh Om. Nanti bisa ditunjukkan Om yang kayak mana tuh nanti. Kita mengenal aki-aki ini dulu, aki-aki mobil dulu ya. Siap. Oke. Ya. Banyak di sini aki mobil. Mulai aki GS. Nah, ini warna kuning, ya. Maintenance free, artinya bahwa ini bebas perawatan. Oh. Itu kalau kata orang Inggris. Ya. Jadi kalau ini hybrid, ini sudah punya air dari pabrik. Jadi udah ada airnya. Ada lagi, ini gas premium katanya nih, gas premium. Ini buat doser apa namanya? Ekskavator gitu Om ya? Ekskavator. Oh, yang gede ya. Tapi ini kalau premium ini belum ada airnya. Oh. Jadi kita harus, kalau orang mau beli aki ini, kita harus isi dulu airnya. Beda dengan yang hibrid tadi. Yang hibrid tadi sudah
ada airnya dari Airnya. pabrik. Ini juga ada Inku premium, sama juga. Ini harus kita isi dulu airnya. Kalau ada yang mau beli, harus kita isi dulu airnya. Inku Gold. Kalau Inku Gold itu sama dengan hibrid itu udah punya air dari pabrik. Jadi kita begitu ada yang beli itu udah pasti harus langsung hidup mobilnya. Nah, disitulah pengenalan ini aki mobil. Inilah aki basah semuanya. Ini aki kering. Oh, yang maintenance free ini aki kering ya Om ya? Iya, aki kering. Ini semua aki kering. Jadi kalau Iwasa juga sama. Kalau Iwasa rata-rata semua kalau aki basah itu nggak ada dari pabrik airnya. Semua harus diisi di toko. Kecuali yang keringnya. Ini mau nanya Om, kalau yang gede-gede ini buat mobil apa aja sih Om? Kalau yang gede-gede ini nih, ini tergantung mobilnya pemakaiannya. Mobil itu kepalanya banyak yang terbalik. Atau ini, contohnya Avanza dengan R3. Avanza itu kepalanya R, artinya positifnya itu di sebelah kanan. Sedangkan kalau R3, ini contohnya buat R3 396B20L, itu buat R3, buat Avanza R itu. Nah, jadi ada kode-kodenya Om ya? Ada kode-kodenya. Masalahnya itu kabelnya itu kalau kita bikin ke RKL, kadang-kadang tidak cukup kabelnya. Itu. Jadi kita harus begitu tahu kita mobilnya, kalau ada orang beli ada mobilnya, kita harus udah pasti tahu akinya jenis apa. Jangan salah sampai beli begitu di rumah. Jangan salah pasang gitu ya. Pasang di rumah nggak cukup kabelnya untuk bisa dipakai. Iya. Akhirnya bikin kita capek untuk kembali ke toko aki tersebut. Ya, itulah aki, bagian aki ini. Sekarang ini orang-orang kebanyakan diperbesar ampernya. Dibikinlah dari 34B19R itu orenya ke NS60. Inilah ininya. Tapi kalau di gedein lagi, ini 46B24R ini ampernya 45. Sedangkan yang orenya itu 32 ampere. Sebenarnya sih kalau masalah ini, masalah keawetan tidak jadi masalah kalau tidak ada fasilitas-fasilitas atau di dalam mobil itu misalnya power supaya musik gede. Tapi kalau masalah keawetan tidak ada masalah. Cuman apabila misalnya nih agak gede ampernya, jadi bedanya begini nih. Kalau yang ampernya yang 32 ampere, cereng. Kalau yang 60 ampere, cereng. Itu masalah tenaga sebenarnya. Oh, masalah tenaga. Iya, tapi kalau masalah ini masalah keawetan tidak ada masalah, sama masalah awetnya. Itu kalau di modif-modif gitu nggak masalah dengan kelistrikannya, misalnya mobil bisa kebakar karena konslet. Jadi gitu. Sebenarnya kalau terlalu gede juga ininya ampernya bisa bermasalah. Oh, bisa berbahaya juga ya? Iya, itu memang ada dari pabrik itu modifikasinya ke amper berapa. Udah ada standarnya. Ya, artinya kalau misalnya sama itu, kalau misalnya kita contohkan di rumah, misalnya di rumah kita ada 2200 volt ampere listriknya, padahal kabelnya kecil-kecil, nanti suatu saat kabel itu nggak kuat. Sama di mobil juga begitu. Kalau misalnya terlalu gede ininya ampernya, nanti bisa korslet di ini, bisa korslet di kabelnya, jadi bisa timbul percikan api ya, menimbulkan kebakaran. Nah, itu kalau terlalu gede. Jadi ada rekomendasi dari pabrik itu biasanya ada modifikasinya, standar Astra lah. Siap. Itu ada. Kalau misalnya nanti butuh kita tunjukin, nanti bisa ininya modifikasinya. Siap. Gede
ya itu bukan nggak bisa, tapi yang kita takutkan kalau terlalu gede dari misalnya 34B19R ke N50 itu sudah riskan. Ini udah riskan, ini bahaya. Ya itu masalah modifikasi. Jadi bukan nggak bisa, tapi kita harus yakin dengan barang kita bahwa kadang kan kalau kita ke bengkel ada disuntik sana, disuntik sini, akhirnya itu yang bikin masalah. Kadang itulah ininya kekurangan, kadang bikin lampu ini suntik sana, suntik sini. Nah, itu yang maksud saya dimodif itu Om ya. Iya. Itu yang mengakibatkan nanti kebocoran arus. Itu. Makanya itu teman-teman harus hati-hati kalau modif di instalasi listrik mobil kita atau kendaraan kita. Jadi jangan sembarangan suntik sana suntik sini, ya itu yang mengakibatkan kerusakan mobil kita. Terus untuk yang roda 2 gimana Om, buat motor? Ini teman-teman kita banyak yang menggunakan sepeda motor di rumah, bisa dikasih penjelasan Om? Oke, terima kasih. Ini banyak aki motor di sini jenisnya sebenarnya. Cuman kita yang kalau menyediakan hanya aki-aki yang bagus, yang standar lah. Ya, ini semua standar Astra. Siapa yang nggak kenal dengan GS? Siapa yang nggak kenal dengan Iwasa? Siapa dengan yang nggak kenal Aspura? Semua standar Astra. Kenapa saya bilang standar Astra atau bagus? Astra itu udah teruji, sudah bikin mobil. Iya. Sudah bikin mobil kan? Berarti udah teruji ke ininya, kualitasnya. Iya. Jadi kalau saya lihat di sini aki GS ini bagus, ini yang kering. Nah, rata-rata sekarang aki kering, kalau motor-motor baru sekarang pakai aki kering. Sekarang jarang ada lagi yang pakai aki basah. Itu yang dulu-dulu. Itu kenapa Om ya? Jarang aki basah udah jarang dipakai gitu. Jadi untuk ini perawatan mungkin pertama ya, orang udah mulai malas merawat ini aki ngisi airnya. Yang ngisi airnya. Yang kedua, kalau aki basah itu yang mengakibatkan motornya itu jadi rusak. Kenapa? Kadang suka tumpah airnya itu ke bodi, yang bikin keropos. Tahu sendiri kalau air keras, kalau kena ke baja aja, apa aja bisa hancur dibikin aki keras. Air aki itu. Jadi itu untuk ini. Jadi utamakan kalau bisa mobil juga sama. Kalau bisa pakailah aki kering supaya mobilnya itu bagus. Itu pasti keluar airnya masalahnya. Ada kita dijeglukan, pasti percikannya keluar. Ada setiap aki itu, yang aki basah itu ada ininya, lubangnya itu, ditutupnya itu. Jadi pasti keluar, pasti tumpah. Itu yang mengakibatkan keropos di bawah. Di bawah aki itu. Di bodi itu ya? Bodinya yang menjadi di keropos, rusak. Itu. Terus mau nanya Om, kalau untuk aki kering ini masa pakainya atau lifetime-nya berapa lama ya Om? Jadi begini, kalau masalah GS yang saya bilang standar ini tadi, GS ini, kalau GS ini kalau motornya normal minimalnya 1,5 tahun. Masih 1,5 tahun minimal tahan ya, kuat ya. Kalau motornya masih normal. Tapi kalau kadang-kadang kita ada yang aki-aki yang lain kurang ini ya, apa namanya, kurang bagus lah. Kita tidak rekomendasikan untuk memakai itu. Masalahnya apa? Artinya aki ini walaupun agak mahal tapi kita puas. Sedangkan aki yang lain bisa cuma 3 bulan. Bayangkan aja kalau kita beli aki yang abal-abal misalnya 130, 130 atau 150, 3 bulan udah rusak. 3 bulan udah rusak. Kalikan aja kalau GS udah pasti, hampir saya pastikan, hampir ya, tanda kutip nih, hampir bisa ibaratnya 1,5 tahun minimal. Tahan. Tahan ketahanannya. Yang sering
saya perhatikan ininya. Kualitasnya. Kualitasnya. Jadi ini memang kenapa kita hanya menyediakan aki-aki yang bagus. Kita nggak mau repot. Tukar sana, ganti-ganti, ini komplain-komplain. Itu yang kita tidak inginkan. Tidak inginkan. Bagaimana supaya orang puas dengan barang kita. Iya. Itu yang kita inginkan. Kenapa kita nggak menyediakan yang lain? Yang abal-abal ya, kata orang ya. Ya, itu gimana bedainnya Om antara aki abal-abal dengan aki yang original? Oh ya, di sini ada dua. Di sini ada dua aki. Oh. Ini sama-sama kalau orang awam. Iya. Ini pasti udah sama-sama GS dua-duanya. Nggak tahu ya mana yang Nggak asli, tahu yang mana yang palsu ya. Palsu. Jadi begini, bisa nggak membedakan ini? Nggak Kira-kira. bisa. Ini sekilas sama nih Om. Sekilas sama ya. Tapi kita harus ingat ini. Ini memang inilah yang aslinya. Ini Palsu. yang palsu. Bedanya di mana tuh? Bedanya ini nggak bisa dipalsukan nih. Astra Otopat ini nih. Oh, logonya. Lambang Logonya. ini ada lambang logo Astra ini nggak bisa dipalsukan. Jadi di sini ada ini gold seal-nya. Gold seal. Di sini ada gold seal. Di sini nggak ada Astranya. Gold seal. Ini gold seal, Gold Star, Gizi, banyak. Dia sama-sama singkatannya GS juga ya? GS. GS-nya itu gede. Ya, kayak gini nih. Iya. Tapi yang paling utama kita harus melihat Astra ini, logo Astra ini. Ini tidak bisa dipalsukan. Itu perbedaannya ya. Terkadang kalau nggak paham, memang kadang kejebak dengan ini GS-nya. Iya. Tapi gimana GS. kalau misalnya yang palsu ini juga nyetak logo? Itu memang berlawanan dengan hukum. Itu pasti melanggar hukum ya. Ya, melanggar hukum. Artinya itu pasti perusahaan gas yang bertindak yang di dalam hukum itu. Ilegal. Itu makanya semua yang abal-abal itu tidak bisa duplikat Astra Otopatnya. Gampang. Banyak lagi yang abal-abal. Seperti kayak Global, Titan. Nih guys, banyak yang palsunya juga ya. Itu. Jadi kita harus hati-hati untuk beli. Lebih baik kita sekali beli, tapi kita yang bagus, original. Caranya tadi udah saya kasih tahu bagaimana membedakannya. Ini Astra ini ya. Ini lambang Astra ini nih. Ya. Ini di yang gede juga ada, di yang kecil juga ada. Yang sering dipalsukan itu memang di GS. Di GS ya. Nah, gitu. Sering dipalsukan. Tapi ininya apa namanya? Lambang logo Astranya itu memang tidak bisa dipalsukan. Itu sudah melanggar hukum. Terus kalau untuk air aki ini gimana nih Om? Ini ada air aki yang warnanya merah dan ada yang warnanya biru, ini gimana nih Om bedanya nih? Jadi ini kalau kita mau beli air aki, contohnya aki kita kehabisan. Ya. Itu memang harus kita kalau udah kehabisan harus kita pakai yang merah ini. Itu kalau udah habis banget ya? Ya kalau udah habis banget. Nggak ada sisa ya? Masalahnya kalau kita masang yang biru itu, yang biru ini, yang biru nih guys. Ini yang biru. Ini nggak ada strumnya ini. Nggak ada strumnya. Kalau ini, begitu kita masukin ke dalam aki, dia udah 12,32 volt voltasenya. Jadi udah langsung ada. Cuman kita menambahkan aja itu apa namanya nyetrum itu. Jadi ini dipakai untuk yang
aki baru pertama kali pakai, Iya. sama kalau yang udah habis pengurasan atau kehabisan. Oh, ya. iya, Kalau iya, kita iya. nguras aki, kadang kita suka nguras ya. Oh gitu, Nguras aki dikosongin gitu ya, Om, ya. Kosongin. Harus pakai ini. Kalau kita mau nambah-nambah sedikit-sedikit aja, ya posisinya udah di ini di low. Oh, Kita iya. tambahkan yang biru ini, air aki yang biru ini. Ya itu Kita kalau itulah kekurangan, kadang kita malas mencek kalau aki basah ya. Iya. Itu yang bikin sampai sering kejadian. Ah, Baru 3 bulan akinya, memang GS aki ininya, tapi nggak bisa disalahkan akinya juga, Iya. karena kehabisan air. Masalahnya aki baru pun kalau misalnya pernah kehabisan air, itu biasanya aki itu nggak bakalan lama. Itu ciri-cirinya. Ya walaupun itu GS ya, masalahnya dia harus ada perawatan. Kalau nggak ingin ada perawatan, beli dengan maintenance free. Yang bebas dengan perawatan. Yang aki kering ya. Aki kering itu. Terus kalau untuk aki basah, kira-kira pengecekan air akinya berapa waktunya tuh gimana tuh, Om? Waktunya Jadi berapa? kalau kita mau ngecek aki, air akinya tergantung pemakaian juga. Yang sering menyedot air aki itu adalah kalau kita sering pakai malam. Itu lampu besar. Iya. Sering kita pakai lampu malam. Lampu yang besar yang di depan ya. Iya, lampu. Yang kedua, itu apalagi ya? Power. Kalau kita punya power, itu harus bisa setiap hari. Kalau misalnya ini harus kita cek. Kalau kita punya power. Kalau misalnya cuma lampu doang, itu bisa sebulan sekali kita harus cek sesuai dengan perjalanan kita. Makanya sebelum kita berangkat, kita harus cek Air aki. Itu kalau masalah aki, jangan kita terlena. Setiap standar itu, kita harus mau berangkat kemanapun, kita harus selalu ngecek kesiapan aki kita. Coba dulu bagaimana standar aki kita supaya kita bisa nanti nyaman di perjalanan. Artinya kadang gampang-gampang susah. Kalau kita sudah posisinya di jalan, aki kita mati, mau ngedorong, itu kalau masih bisa didorong. Kalau Matic beli di mana? Jadi kita harus harus kita hati-hati dengan aki. Apalagi mobil kita Matic. Jadi pastikan air aki kita masih bagus. Yang kedua, kalau misalnya aki itu udah kadang kita start pagi-pagi agak tersendat, itu harus kita sebenarnya periksakan dululah ke tukang aki. Di toko aki itu ada alat untuk mengecek aki. Ada yang begini nih. Oh, ini buat ngeceknya. Ngecek kualitas aki itu bisa di sini. Tukang aki pasti punya semuanya. Artinya tahu dia berapa persen lagi kekuatan aki itu. Tolong periksakan kalau Anda mau bepergian jauh. Supaya jangan nanti di jalan jadi bermasalah. Kadang seret udah di start nggak bisa hidup, masih dipaksain. Yang membuat kita nanti pusing sendiri di jalan, mogok. Iya, itu. Begitu kita di pom bensin suka disuruh suruh dimatiin mesin. Giliran mau hidupin, mati. Itu kadang-kadang di pom bensin sering mati. Yang kedua, kalau kita juga kita bukan asal matiin mobil ya. Ada, kalau kata orang mah standar operasional prosedur, SOP. Ketika kita misalnya berhenti dimanapun, untuk demi keamanan aki, selalu kita gas dulu mesinnya, baru matiin. Jangan ujuk-ujuk, selalu begitu berhenti mati. Begitu.
Apa itu ininya, fungsinya? Fungsi. Supaya nanti kita biar nggak susah starternya. Jadi kita isi dulu ininya, akinya itu. Penuhin dulu akinya baru mati. Karena posisi langsam mobil pengisiannya itu sangat kecil. Jadi standarnya itu setiap kita mau berhenti harus kita gas dulu ya. Gas dulu. Itu. Oh, ini saya baru tahu nih Om. Soalnya saya kalau habis pakai mobil itu langsung dimatiin aja gitu, nggak digas-gas dulu gitu. Itu bikin cepat rusak aki ya. Cepat rusak aki. Jadi kalau bisa standarnya begitu. Setiap kita mau berhenti pasti gas dulu. Nah, jadi ada kadang-kadang sekarang ini kan rata-rata orang punya mobil, tapi jarang juga dipakai kan. Iya betul. Nah, kadang sebulan juga. Seminggu sekali lah dipakai. Nah, itu katanya cuman dipanasin doang. Jadi sebenarnya nggak bagus juga kalau cuman dipanasin doang. Kenapa nggak bagus? Itu posisi dipanasin, itu mobil cuman langsam doang posisinya. Pengisiannya nggak ada ya? Nggak ada. Bagusnya itu bawa keliling lah 10 menit keluar ini. Ke jalan gitu ke jalan raya atau ngegas, itu kan posisi gasnya ini. Ada orang bilang nanti kalau udah ini habis dipanasin digas-gas. Tapi kan itu cuma sebentar doang. Kalau bagusnya bawa jalan lah sebentar keluar. Itu jangan dipanasin doang di rumah ya. Kalau bisa ya, keluarlah sebentar. Itu tips bagian perawatan aki. Nah, kalau misalnya sudah akinya udah kurang ngecreng, coba konsultasi dengan tukang aki. Gitu. Ya. Jadi, ini gimana Om ciri-ciri aki yang harus dicas? Jadi kadang-kadang aki itu dibawa dicas katanya. Ya. Jadi sebenarnya kalau aki yang harus dicas itu sebenarnya kalau contohnya aki motor ya. Iya. Aki motor juga bisa dicas. Dengan catatan memang karena aki posisi motor itu posisi on, jadi nyala terus lampunya ya, jadi habis. Itu yang harus dicas. Tapi kalau motor misalnya dibawa terus posisinya bagus, itu memang karena akinya sudah lama, jadi itu nggak perlu dicas. Kita cek nanti itu kan ada standarnya di aki itu ada 12,4 volt. Jadi itu kurang dari situ kita harus cas. Kita bawa ke tukang aki kita cas. Jadi kalau misalnya ini nih aki yang mati nih, dari casan ini kita bisa tahu nih bagaimana kita mengetahui aki yang mati. Nih, jadi ini jarumnya itu nggak jalan, itu memang ini indikatornya nggak jalan. Kalau dia masih bagus, coba kita lihat yang ini kita tempelin ke sini, sama ini aki mobil sama aki motor ya. Nah, bergerak deh bergerak. jarumnya. Iya. Tapi yang paling utamakan kita aki motor itu yang biasanya sering mati ya. Itu. Jadi kita sudah bisa mengetahui dari situ aki motor. Kalau masalah aki mobil tadi sudah saya terangkan. Datanglah ke tukang aki, konsultasi di sana, nanti dikasih tahu akinya layak apa tidak. Oke teman-teman, tadi begitulah penjelasan dari teman kita Om Sombing yang menjelaskan dengan begitu detailnya tentang permasalahan di aki. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk kalau teman-teman yang ada di sekitaran Cikarang bisa menghubungin toko Om Sombing dengan hubungin nomor di bawah ini. Jadi bisa diantar Om ya kalau ada yang pesan ya, sekitar Bekasi Cikarang ya. Sekarang sekitar misalnya Anda mogok misalnya di jalan tapi di daerah Cikarang ya, kita antar nanti ke sana. Nah, misalnya teman-teman mengalami trouble aki di jalanan
dan susah mencari aki bisa pesan ke Om Xiaomi, siap diantar. Alamat tokonya. Nah, udah tinggal dihubungin aja nomor di bawah ini. Oke teman-teman, terima kasih atas kunjungan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, Bunyikan loncengnya. komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang gini aja, yang begini aja udah bisa. Oh gitu. Iya. Siapa tahu sih kita ada bekas-bekas kita Beli inverternya. Iya, kita beli ntar situ. Iya, nanti beli sono ya. Di Serang kan ada. Iya, Di depan hiasan itu. Biasa di situ kan. depan sih. Iya, itu bisa di situ ada kan. Iya. Namanya apa? Inverter. Inventor. Inverter. Oh, inventor. Iya. Jadi kalau misalnya kalau saya bikin nyala TV juga bisa. Enggak usah dipikiran lah, yang penting lampunya. Iya, bisa. Bisa juga gitu. Bisa. Kayak gini yang bisa kan. Iya. Ada. Hah? Sementara ini Belum ada. belum ada. Ada ini. Nanti kalau ini